Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir untuk mengikuti materi hari ini perihal rencana mutu pekerjaan swaklola ya. Seperti biasa saya kalau pagi-pagi itu morning sick, jadi selalu kalau nggak bersin-bersin agak-agak pilek gitu ya. Mohon dimaklumi gitu ya. Dulu saya punya temen SD, apa sih namanya, modelnya kayak begini, meler-meler, terus kayak tiap pagi pilek gitu. Dia termasuk yang diejek teman-teman gitu, dan kadang saya kasihan. Mungkin saya nggak pernah ngejek, cuma kadang-kadang kalau dia udah meler gitu, Dewi kenapa kayak gitu, dulu namanya Dewi. Saya perhatiin kualitas hidup dia juga waktu saya SD itu dia penyedih gitu ya. Dalam artian mungkin saya nggak tahu karena waktu SD, tapi setelah besar itu saya paham. Gitu ya. Jadi saya menderita rinitis alergika. Jadi kalau istilahnya nggak bisa miskin lah. Nggak boleh miskin gitu. Dalam artian keuangan harus bersih. Jadi istilah kalau candaan kawan-kawan gitu ya, nggak boleh miskin, itu pembantu harus berapa supaya bersih semua gitu. Kenyataannya gitu ya, kita nggak kaya gitu ya. Jadi tetap aja kalau apa sih namanya, apalagi kantor gitu ya, kantor penuh dengan kertas, which is seringkali ya pasti mengandung debu gitu ya. Jadi apa sih namanya, harus saya kena panas, makanya saya sering sekali kalau pagi itu lebih ke panas-panas matahari gitu ya. Nah kalau sekarang kan saya harus ngajar gitu ya, jadi ya mau nggak mau di sini ruangan tertutup gitu ya, karena ber AC gitu, jadi tidak tertolong gitu ya, untuk nggak kayak anak-anak ingusan gitu ya. Mungkin itu, tapi semoga bertahan gitu ya, bertahan sampai nggak bersin-bersin gitu ya. Oke, Bapak Ibu, materi hari ini tentang rencana mutu pekerjaan swaklola gitu ya. Jangankan swaklola, mungkin Bapak Ibu aja nanya rencana mutu untuk pekerjaan yang sifatnya pengadaan langsung perlu nggak? Kemarin juga sering ditanya seperti itu. Dan pekerjaan swaklola ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang kerjaannya pengadaan langsung. Cuma kalau pengadaan langsung kan sampai 200 juta kita, ya kalau penyediaannya beragam, namanya pengusaha sangat-sangat kecil, mikro gitu, pasti banyak kan gitu. Bapak Ibu nggak mungkin pakai dia terus gitu ya, pasti ganti-ganti gitu ya. Istilahnya pemerataan pemasukan lah untuk orang-orang di lokasi Bapak Ibu kan gitu ya. Dan saya yakin memang strategi Bapak Ibu pasti minimum kalau Bapak Ibu pada pengadaan langsung setiap bulan, mungkin misalnya dalam setiap bulan itu ada 3 kali pengadaan langsung, mungkin Bapak Ibu menyediakan 4 sampai 5 penyedia sehingga terus berputar gitu kan. Ya nggak masalah. Oh iya. Ini baru, iya. Tadi saya sudah. Oh sebentar, saya
dari Polda sedang menghubungi sebentar ya. Oke. Kemarin kita sharing tentang rencana mutu pekerjaan konstruksi, which is sebenarnya Bapak Ibu saya memasukkan itu semua. Jadi saya kan sudah cukup paham ya dalam artian pembagian ininya, apa namanya, materinya, sehingga saya pikir kalau saya kasih materi rencana mutu ya sebenarnya menjelaskan satu aja dulu filosofinya, nanti baru ke praktek-prakteknya. Jadi kemarin itu sebenarnya saya menjelaskan rencana mutu pekerjaan konstruksi tidak hanya RMPK-nya tapi dari program mutu secara the whole gitu ya. Kenapa diperlukan? Saya mengulang lagi gitu ya. Tapi walaupun tidak terlalu, cuma 5 menit aja. Jadi bagaimana kenapa program itu diperlukan gitu ya. Sebenarnya lebih ke arah bagaimana dari awal sampai akhir Bapak Ibu bisa memastikan pekerjaan Bapak Ibu itu sesuai dengan yang diharapkan secara spesifikasi. Tidak hanya soal mutu secara bahan, tapi mutu secara waktu, mutu secara uang, mutu secara proses, mutu secara personil gitu ya, mutu secara apalagi hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan Bapak Ibu ya. Kalau kita berbicara mutu itu terintegrasi gitu ya. Tidak mungkin mutu tidak dicapai dengan alat yang asal-asalan. Tidak mungkin mutu tercapai dengan pengendalian waktu yang masa bodoh gitu ya. Tidak mungkin mutu pekerjaan itu yang baik itu tercapai jika uangnya macet-macet gitu ya. Seperti itu semua, itu semua saling mempengaruhi. Makanya di dalam proyek ya, apapun itu, tidak hanya pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi juga, bahwa batasan proyek itu apa sih, batasan-batasan kegiatan kita, yaitu yang pasti BMW itu biaya, mutu, dan waktu. Artinya secara uang, secara mutu pada bahan, dan secara mutu pada bahan, mutu pada keseluruhan kegiatan atau keseluruhan bangunan konstruksi, atau secara waktu gitu ya. Apakah waktunya terlambat ya, seperti itu ya. Itu sebenarnya tiga hal yang menjadi constraint ya, bahwa keberhasilan sebuah kegiatan itu jika BMU itu tercapai dengan seimbang ya. Saya tidak bilang baik, tapi seimbang istilahnya tepat gitu ya. Jadi ada keseimbangan antara biaya, mutu, dan waktu gitu ya. Makanya dibilang tujuan pengadaan itu supaya value for money ditinjau pada aspek kualitas, kuantitas, harga, waktu dan tempat, dan juga penyediaannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terus kemudian cara mencapainya gimana sih? Ya dengan sistem manajemen mutu, yaitu adanya pengendalian dari awal, dari input ya, input, kemudian proses, kemudian outputnya itu dikendalikan gitu ya. Dikendalikan oleh siapa? Oleh yang kerja gitu. Yang kerja siapa? Ya penyedia itu yang mengendalikan. Ya, jangan kita lagi, mereka yang punya
mereka adalah pengendali kegiatan. Jangan kita yang mengendali. Mereka yang suruh mengendalikan. Kalau misalnya mereka tidak mengendalikan dengan baik, ya berarti ya terus kemudian kita cek rupanya mutunya nggak bagus, ya kita nggak usah bayar gitu. Jangan kita lagi repot gitu. Mereka kok yang menawarkan mutus seperti ini, waktunya tidak terlambat, kemudian bahannya mutu bahan akan tercapai dengan seperti ini, ya sesuai spesifikasi. Mereka menawarkan itu, mereka yang mengendalikan dong, gitu. Jangan kita lagi, jangan repot-repot, gitu. Kita tinggal mana ininya hasil pendali mutunya, tinggal gitu aja. Kemudian supaya kita supaya meyakinkan kita, gitu ya, supaya meyakinkan kita mereka mengontrol kegiatan dengan baik, kita melakukan penjaminan mutu, gitu ya. Penjaminan mutu. Kalau konstruksi siapa yang menjaminkan? Ya konsultan supervisi, gitu. Ya, kita secara teknis mungkin paham, gitu. Tapi kita mungkin sebagian dari kita nggak punya SKA atau mungkin tidak punya sertifikat secara apa ya legal bahwa negara apa ya melegalkan bahwa kita bisa berpendapat gitu. Silakan, even memang kita punya SK, ya kita jangan ngambil ininya mereka, maksudnya jangan ngambil artinya ya mereka tugaskan sebagai direksi tapi mau repot-repot gitu. Nah itu kemudian terus tadi kan cara mengendalikan cara kita. Nah kalau kita bagaimana? Kalau itu kan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia. Terus kalau sama kita sendiri bagaimana? Ya kita berlaku sebagai kontraktor atau sebagai penyedia. Bagaimana kita memperlakukan penyedia? Kita memandang penyedia, begitulah kita, segitulah kalau soal kelola gitu ya. Terus kemudian kalau mau tahu bagaimana sih mengendalikan mutu gitu ya? Ya caranya tadi yang kemarin saya sampaikan. Tulis apa yang ingin kamu kerjakan ya, yang akan kamu kerjakan, dan kerjakan apa yang kamu tulis gitu. Itu yang intinya. Kalau itu sistem manajemen mutu gitu ya. Terus ketika kemudian ketika prosesnya dicek sehingga teryakinkan bahwa pengendalian mutu itu dilakukan, itulah yang namanya penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu yang melakukan apa? Siapa? Konsultan supervisi gitu ya, atau konsultan pengawasan gitu ya. Terus caranya kita menulis apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang mau Bapak Ibu tulis, itu maksudnya bagaimana sih? Ya Bapak Ibu bikin SOP gitu ya. Ya, bagaimana cara bikin SOP? Ya Bapak Ibu bikin apa namanya flowchart. Apa sih? Kalau bisa Bapak Ibu mulai misalnya seperti itu. Mulai apa yang mau kita kerjakan. Seperti misalnya saya coba buka ya untuk. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau nulis sebaiknya itu dalam bentuk flowchart gitu ya. Mungkin Bapak Ibu biasa menulis to-do list ya, misalnya seperti itu. Misalnya biasanya mungkin Bapak Ibu menulis sesuatu itu menggunakan to-do list. Misalnya Bapak Ibu mau bikin apa? Mau bikin kerjaan rehab ruangan gitu ya. To-do list rehab ruangan. Ya, ruangan pimpinan misalnya. To-do listnya ya. Misalnya satu yang jelas cek
apa? Cek eh, eh, komponen-komponen apa saja yang rusak. Nah, dia lebih ke apa namanya visual kan? Oke, udah tahu ya yang mau. Kemudian eh, ukur volume, bilangnya volume padahal sebenarnya kuantitas kerusakan. Kan seperti itu. Tiga, apalagi Bapak Ibu? Eh, habis ukur kuantitas yang rusak, kemudian oh mungkin belum ya, sebelum, nah ini biasanya yang kita tulis apa eh, yang kita pikirkan apa yang saat ini kita lihat aja atau yang kita pikirkan. Setelah itu, oh rupanya di sini harus bikininya dulu dong. Ada siapa yang ngukur gitu, siapa yang ngecek. Nah baru gitu ya, baru ditulis di sini. Oh di sini kita coret. Misalnya ini harusnya bukan nomor satu. Baru di sini oke lah kita bikin mungkin pakai pakai pulpen lah ya. Di sini masih satu, dua, di sini tinggal kita gini, nanti biasanya ini nomor satu. Ya, terus bentuk tim swakelola. Misalnya seperti itulah, ya. Atau ini yang kerja kan yang guru itu ada tim apa? Tim persiapan. Ini yang ngecekin ya kan. Nah, baru ada kalau tim kan ada tim pelaksanaan dan tim pengawasan gitu kan. Terus baru setelah itu ini nomor satu, ini nomor dua, nomor tiga. Misalnya kita pakai notes lah gitu ya. Terus nomor empatnya apa? Nah, udah ngukur, baru kita bikin RAB gitu ya. Bikin RAB. Terus kemudian nomor 5 usulkan menjadi untuk di DPA kan, biasanya seperti itu. Nah, udah kan, udah jadi. Nah, kemudian dapatlah paket swakelola. Nomor 6 paket swakelola. Ini mungkin ruangan tidak hanya pimpinan dan staf gitu aja. Dan atau satu gedung lah. Ya itulah pokoknya paket swakelola. Cuma rehab-rehab bisa kan Bapak Ibu sendiri. Dapat paket swakelola. Kemudian dapat paket swakelola mulai. Nah, kita nih inilah kerja si tim tadi kan langkah-langkah untuk tim persiapan kan sudah dapat di DPA misalnya atau DIPA ya, kalau kita DIPA ya, dapat paketnya. Terus kemudian sudah tahun anggaran berjalan, si PPK memerintahkan untuk melakukan tim pelaksanaan untuk melakukan menyelenggarakan pekerjaan swakelola itu, dilaksanakan apa yang tadi ya, apa tadi pemeliharaan atau rehab. Jangan rehab ya, rehab itu terlalu besar gitu ya, pemeliharaan aja lah ya. Pemeliharaan bisa ya. Pemeliharaan rutin aja lah ya, rutin ruangan pimpinan dan staf. Nah, tadi kan ada ruangannya yang di
Kemudian tim pelaksana mau memulai. Nah, ketika memulai ngapain dulu? Nah, si tim pelaksana, ketua timnya mengatakan, oh kita listing dulu deh apa yang rusak. Pasti kan sama gitu ya si tim ini. Pertama kita yang pertama bukan cek kerusakan, yang pertama adalah minta KAK-nya gitu ya. KAK dan speknya. Ya, terus kemudian setelah itu minta RAB-nya sama PPK-nya. Terus yang ketiga minta RAB. Ini minta semua ya. Iya dong, kita dasarnya apa gitu ya. Terus kemudian memperbaiki ruangan. Nanti di KAK-nya dilihat apa saja yang diperbaiki. Nah, dari KAK misalnya yang diperbaiki ada perbaikan perbaikan plafon misalnya gitu. Terus perbaikan cat dinding gitu ya, cat dinding. Terus apa lagi? Perbaikan misalnya apa lagi ya? Perbaikan engsel, pintu dan jendela seperti itu. Apa lagi? Perbaikan yang paling penting sebenarnya kalau kerja, kamar mandi atau kamar kecil ya. Kemudian apalagi yang sering-sering kalau untuk perbaikan ya kira-kira ini pekerjaannya ya yang sudah dideteksi oleh tim persiapan. Baru si ini mengecek mensurvei ya, survei atau inventaris kerusakan. Kok inventaris lagi? Iya kan beda tim. Yang kemarin yang tadi tim persiapan, yang ini tim pelaksanaan gitu ya. Suruh inventaris kerusakan. Apakah benar perbaikan plafon ini perlu kan? Nanti dicek. Nah, perbaikan plafon. Apakah yang dicek nih misalnya cuma 4 ini, terus yang dicek cuma 4 ini? Memang keutamaan adalah 4 ini, yang utama 4 ini. Tapi cek yang lain juga, yang mungkin misalnya kolom, misalnya kolom ada yang kropos-kropos, misalnya itu dicek juga, walaupun ya, apalagi kolomnya tidak praktis. Kalau kolomnya praktis mungkin nggak kelihatan gitu ya, menyatu dengan dinding. Tapi kalau kolom-kolom yang utama itu kelihatan, sebaiknya dicek apakah ada yang kropos gitu kan seperti itu. Terus kemudian balok-baloknya, balok yang kelihatan itu ada nggak yang rusak seperti itu. Terus kemudian mungkin cat-cat pintu gitu ya, udah kusam gitu, atau mungkin kadang kan di kamar mandi ya pintunya tuh sering rusak berkarat gitu kan karena sering kena air gitu ya. Itu apa perlu diperbaiki gitu ya. Cuma misalnya pintunya dari kayu terus dia di list gitu. Nah, yang yang diperbaiki adalah yang apa sih namanya? Kalau kayu kan dia ada kerangkanya ini, terus kemudian yang menutupnya itu ya mungkin yang penutupnya itu udah rusak, mungkin dari seng atau apa gitu, kita kan nggak tahu, atau mungkin dari kayu yang di film gitu kan. Nah, kayu yang di film itu nanti apa bukan kayu sih ya, kayak multiplek gitu ya, multiplek yang di film seperti itu. Nah, kalau multiplek yang di filmnya udah mulai rusak ya ganti gitu kan seperti itu gitu ya. Nah, itu kira-kira di inventaris kerusakannya baru dilihat gitu. Sama nggak dengan apa yang dihitung oleh tim persiapan gitu. Baru kelihatan bahwa yang mana yang utama yang harus diperbaiki gitu ya. Nanti baru sini dianalisis. Sama sebenarnya ketika kita bekerja dengan kontraktor ya sama aja langkah-langkahnya, analisis kerusakan. Nah, yang mana yang paling utama? Apakah pintu kamar mandi ini yang kalau misalnya udah bolong, nyaman nggak Bapak Ibu kamar mandi? Ya, yang utamanya pasti ini pintu kamar mandi. Yang mungkin item yang nggak ada di sini ya ini.
Coba perhatiin gitu. Ini dulu yang diganti gitu. Karena apa? Karena yang ya paling membuat kerja itu nyaman gak nyaman salah satunya ya kamar mandi gitu. Kalau kamar mandi kita nggak nyaman, akhirnya eh, staf-staf kita atau teman-teman kita eh, ke kamar mandinya entah kamar mandi yang mana gitu ya. Minjem kamar mandi kantor orang lain kan nggak enak gitu ya, maksudnya, atau paling parah balik ke rumah akhirnya nggak kerja seperti itu ya. Itu Bapak Ibu ya, yang pertama yang nanti baru setelah ada perubahan ini dikomunikasikan dulu dengan PPK-nya. Kalau memang ada perubahan, komunikasikan gitu. Apakah memang ya nggak apa-apa, nanti misalnya yang mana yang paling bisa menunggu, misalnya uh, paling bisa menunggu tahun depan, atau mungkin dari sisa-sisa pekerjaan ini bisa uh, misalnya dinding, dinding sebenarnya tahun depan, apa setengahnya dulu yang apa dicat, selebihnya tahun depan, ya nggak apa-apa, mungkin ini dikurangi gitu ya, atau yang jelas engsel jangan ya, karena takutnya kita nggak ngunci, maling berkeliaran seperti itu ya. Atau mungkin perbaikan kamar mandi ya pasti paling duluan ini, kalau udah nggak terlalu bagus biasanya kamar mandi lebih dulu, atau terbalik gitu, kamar mandi nggak penting gitu. Nah, saya sih ingatkan aja, yang paling penting itu sebenarnya kamar mandi dimanapun itu gitu ya. Kalau kita nggak nyaman di kamar mandi, Pak, yakin percayalah kita nggak enak juga ada di kantor gitu ya. Kecuali Bapak Ibu memang biasa nih. Seperti itu ya. Kalau saya orang di lapangan ya harus biasa gitu, maksudnya jangan ngarepin apa ke kamar mandi seperti ke hotel gitu ya, di hotel-hotel gitu. Jadi saya harus siap dengan ke kamar mandi apa rumah-rumah setempat seperti itu ya. Jadi ya nggak boleh protes, karena itu memang orang lapangan harus seperti itu gitu. Jadi nggak boleh apa ya, misu-misu ya. Kalau misalnya uh, udah kebelet kan nggak mungkin juga gitu loh ya, mau kayak apapun ya kita jalanin seperti itu ya. Beruntungnya saya juga sejak sejak sekolah gitu ya, di kuliah itu kayak gitu-gitu udah menjadi hal yang biasa seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. uh, jadi harus setidaknya gitu ya, kalaupun di lapangan Bapak Ibu nggak dapet yang nggak enak gitu, tapi di kantor Bapak Ibu usahakan yang nyaman gitu. Itu sih prinsip saya gitu. Itu. Nah, Bapak Ibu kan yang nulis semua gitu ya. Ditulis semua analisis kerusakan, terus kemudian ya apa persetujuan perubahan kan dengan oleh PPK gitu ya. Pekerjaan oleh PPK. Silakan gitu. Kalau PPK-nya oke. Jadi ada item-item yang perlu diperbaiki gitu ya, silahkan. Terus baru kemudian tindak lanjut pekerjaan gitu ya, apa udah ini baru perencanaan pengadaan kan. Dari ini kita merencanakan pengadaan kan. Gimana merencanakan pengadaannya? Kita merencanakannya per minggu, per bulan. Misalnya ini pekerjaan berapa lama? 3 bulan. Dari 3 bulan itu kita merencanakan gimana gitu. Nggak apa-apa. Misalnya kayak apa? Bulan pertama kita ngapain dulu gitu kan? Sorry. Bulan pertama, bulan kedua, aduh, kok hapus. Bulan kedua ngapain gitu kan? Bulan pertama itu kita ngapain? Sorry. Oke, bulan pertamanya kita ngapain, bulan keduanya kita ngapain, bulan ketiganya entah kita juga mau ngapain ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kita harus bikin schedule-nya. Nah, baru dari sini kan kita lihat bahan di bulan pertama misalnya, bahan yang dibutuhkan apa saja ya. Kan kita udah tahu bahwa ini misalnya pekerjaan kamar mandi yang pertama gitu ya, apa saja, pintu kan, ada pintu, mungkin ganti
ganti apa itu namanya, keramiknya ya, keramik, terus ganti apa itu namanya, ah tempat itunya lah, WC-nya lah, klosetnya kan gitu. Terus tentu cuci tangannya gitu, apa sih namanya, yang buat nyuci-nyuci tangan itu ya silakan gitu, atau ganti kerannya, atau mungkin untuk misalnya biasanya kan kita di kamar mandi, di depan kamar mandi itu misalnya di sini ini kamar mandi, misalnya di sini ada tempat yang untuk keran untuk ngambil wudhu kan, seperti itu silahkan gitu, itu mungkin juga diperbaiki, keran-kerannya diperbaiki misalnya seperti itu. Di tempat kami ya seperti itu, ada kamar mandi, depannya ada yang tempat untuk apa ngambil wudhu seperti itu kayak gitu. Nah, itu apalagi juga diperbaiki kan gitu. Baru yang kedua misalnya perbaikan plafon, dan juga baru yang terakhir cat dinding, karena apa, dia mungkin yang akan volumenya akan dikurangi kalau ada kerjaan tambah seperti ini, pintu seperti kayak cat dinding terakhir seperti itu. Nah itu kira-kira. Nah dari situ kan kita tahu pengadaannya apa saja. Mungkin di sini pertama pasti pengadaan keramik gitu kan, terus kemudian pengadaan engsel pintu gitu kan. Yang kedua misalnya tentang untuk kalau misalnya plafon. Nah itu nanti kita pengadaan tentang ya mungkin kayu-kayu plafon, apa sih namanya, uh, ya itu bahan-bahan untuk plafon apa sih biasanya, asbes itu. Asbes sudah berbahaya ya. Ya biasanya sih orang sekarang pakai multiplek ya, kayu multiplek gitu ya. Kemudian misalnya uh, yang jelas mungkin harus dicat juga, tapi nanti terakhir ikut bareng cat dinding. Ya kira-kira seperti itu. Ya, ada apa namanya? uh, ya silahkan Bapak Ibu bagaimana merencanakan. Nah, ini kan kelihatan nih jadi pengadaan bulan pertama, terus dibagi pengadaan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini untuk bulan pertama. Udah oh ini tim pelaksanaan ya. Oh iya, tim pelaksanaan yang melakukan. Tim persiapan itu hanya untuk perencanaan ke depannya gitu. Baru nanti si pengawasan mengawasi, ya, mengawasi kira-kira kerjaan itu sesuai nggak dengan apa yang telah direncanakan. Oh, nanti dia lihat ada ini, oh ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ini, nggak ada pekerjaan ini juga nggak apa-apa. Kalau ada pekerjaan ini kenapa? Nanti dia mengawasi. Oh, terus kemudian tim persiapan juga ketika perubahan juga ngecek. Oh iya, kita nggak ngecek ada waktu itu belum rusak lah, taruhlah waktu di persiapan gitu ya, nggak kelihatan bahwa itu rusak gitu ya kan. Ketika merencanakan kira-kira bulan Oktober misalnya masih masih kelihatan bagus, nggak taunya mungkin entah ada apa-apa gitu kan, mulai bulan Januari Februari itu udah mulai kelihatan rusak gitu kan, seperti itu ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu nanti baru ya sesuai nggak apa yang dikerjakan oleh si tim pelaksanaan. Semua masing-masing menulis sehingga dibuatlah SOP-nya gitu. Ya, SOP-nya harus seperti ini, seperti itu. Nah, mungkin dari awal si PPK-nya udah nulis nanti kerja-kerja kita seperti ini gitu, dan itu dibuat SOP-nya. Dan dibuat SOP-nya nanti baru setiap proses itu dicek, dikendalikan input prosesnya apa seperti itu, proses dan outputnya apa. Nanti setiap input dicek. Nah, yang menjaminkan siapa? Tim pengawasnya. Mirip semua dengan apa yang dikerjakan ketika kita melakukannya itu untuk pekerjaan untuk penyedia seperti di pekerjaan konstruksi gitu ya, sama aja gitu. Nah problemnya kan kalau tim pengawasan, apakah orang yang paham yang seperti ini cat dinding, perbaikan plafon, ya kan nggak perlu teknis yang tinggi banget. STM aja udah paham itu kan, seperti itu. Udah biasa orang STM, tata matan STM kerja kayak gitu. Mana yang bagus? Kalau nggak paham berarti di sekolahnya dia nggak merhatiin gurunya. Seingat saya sih
teman-teman saya yang STM itu orang-orang yang handal semua gitu. Walaupun cuma lulusan STM, yang teknis-teknis sederhana mengerti lah, seperti itu, gitu ya. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa melakukan hal yang PDF kali ya, sebentar saya buka dulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Oke, nah misalnya kayak gini, Bapak Ibu ya, punya apa namanya? Kalau saya sih ini agak lama nih yang, nah ya ini yang pertama kali ya. Ini aja masih belum, ini oke. Nah ini seperti ini, misalnya kelihatan kan Bapak Ibu, misalnya di awal-awal sebelum kita menyusun dapat paket ya, kayak gini lah, apa namanya, flowchartnya gitu ya. Kita menyusun KAK dulu gitu kan. Kalau ini dibilang menyusun KAK dulu ya. Kemudian sebenarnya sebelum menyusun KAK, sebelum menyusun KAK, dokumen perencanaan soal. Oke, menyusun KAK. Menyusun KAK kan harusnya survei dulu ya, baru KAK bisa tersusun. Ya, ini sebenarnya saya ambil dari SOP kami gitu ya. Katanya menyusun SKK dulu, padahal sebenarnya menyusun, kalau kita menyusun SKK kan salah satunya hal-hal yang ada di survei itu akan ada muncul di KAK kan, misalnya kerusakannya apa, yang diperbaiki apa saja, atau yang dikerjakan apa saja. Tahu hasil volumenya kan dari survei. Saya sih lebih sepakat gitu ya, kalaupun ini sebenarnya pelaksanaan survei dulu gitu ya, baru kita bisa menyusun KAK gitu ya. Kecuali memang KAK-nya benar-benar KAK yang untuk KAK yang untuk keuangan, yaitu untuk DIPA, itu untuk kalau di Project Management Body of Knowledge itu namanya Project Charter. Kalau sering orang bilang SOW atau Statement of Work ya, Statement of Work. Mungkin ya kalau KAK keuangan ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau maksudnya itu saya nggak masalah. Tapi kalau untuk untuk dokumen perencanaan swaklola harusnya ini yang membentuk salah satunya adalah KAK. Seperti itu ya, atau speknya seperti itu ya. Kalau di waktu kami nyusun untuk Kemenkeu itu ada KAK-nya. Pada pekerjaan konstruksi kan, tetap kita diminta KAK-nya. Baru nanti ketika kita sudah dapat untuk RKAKL atau DIPA-nya, baru kita diminta untuk speknya. Kalau untuk konsultan pakai KAK seperti itu. Nah itu, kalau itu maksudnya KAK untuk keuangan, oke lah, ini bisa lah saya masuk. Terus baru membentuk tim teknis gitu ya. Artinya sebenarnya bukan tim teknis kali ya, tim penyelenggara swaklola gitu. Di sini ada yang tim persiapan, ada tim pelaksanaan, ada tim pengawasan gitu ya. Baru melaksanakan survei seperti yang saya sampaikan, bikin laporan, baru persetujuan apakah ini disetujui, baru nanti jadi KAK
KAK yang untuk kegiatan. Ya, KAK untuk kegiatan swaklola gitu ya. Kemudian baru disahkan KAK-nya, ditetapkan, dan RAB-nya juga ditetapkan. Baru jadi dokumen perencanaan swaklola gitu. Nah, ini satu persatu. Nah, bagaimana sih kita menjaminkan dan mengendalikan dan menjaminkan mutu? Nah, salah satunya adalah ya, misalnya ini menyusun KAK gitu ya. Taruhlah ini menyusun KAK kegiatan gitu ya. Taruhlah gitu. Walaupun saya lebih setuju di sini prosesnya. Kalau ini KAK untuk keuangan ya, untuk DIPA gitu, untuk DPA atau DPA ya. Itu saya. Kalau ini menyusun KAK untuk kegiatan misalnya di sini. Apa yang harus Bapak Ibu kendalikan? Pertama, ada data survei. Itu harus Bapak Ibu ituin. Bapak Ibu bikin caranya gimana? Oh, Bapak Ibu bikin apa? Daftar simak. Dibuat daftar simak untuk input memproses penyusunan KAK. Misalnya ini kalau Bapak Ibu mau bikin ini ya, SOP-nya. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu bisa ini untuk menyusun apa sih namanya? Untuk SOP swaklola misalnya ya. Terus kemudian Bapak Ibu menyusun daftar simak untuk penyusunan KAK. Apa saja? Ya Bapak Ibu harus lihat inputnya. Inputnya apa untuk membuat KAK? Kira-kira apa Bapak Ibu? Data kan? Data awal. Dari apa? Dari hasil survei. Ya, yang pertama kita jawab ya harus apa ya? Teknik 5W 1H. What? Apa yang mau kita kerjakan? Terus kemudian why? Why-nya itu membentuk latar belakang apa? KAK ya. Latar belakang KAK. Ya, KAK what itu apa yang mau kita kerjakan. Terus habis why, when. Kalau when pastinya di tahun anggaran ke depan kan. Ya selanjutnya ya. Terus when, who. Nah, who-nya kejawab lah ya. Ada di PPK, ada tim swaklola kan gitu. Habis itu siapa aja yang kerja mungkin ya kita tim misalnya swaklola. Kalau kita bukan orang PU mungkin pakai instansi PU pakai apa yang swaklola tipe 2, swaklola tipe 2. Kalau Bapak Ibu orang PU nggak apa-apa, swaklola tipe 1. Kemudian where, di mana yang mau dikerjakan? Nah, misalnya tadi ruangan-ruangan pimpinan dan staff. Itu harus diterjawab. Terus how-nya bisa aja how much, berapa duitnya. Terus kemudian how to do ya kita pakai swaklola ya. Itu ya. Kalau what ini juga bisa aja kerjaannya apa-apa saja gitu kan. Itu harus terjawab gitu loh. Apakah pekerjaan teridentifikasi kan gitu. Daftar simaknya. Apakah usulan swaklola ini terdapat alasan untuk diusulkannya kegiatan swaklola ini. Jika ada, berarti di latar belakangnya ada masalah. Kemudian when gitu, untuk kapan dan kapan penyelenggaraannya, di awal atau di tengah atau di akhir, kayak gitu aja. Terus kemudian who, siapa saja yang akan mengerjakan kan itu terkait dengan swaklola tipe berapa gitu ya.
Apa sudah teridentifikasi nggak? Kalau ini misalnya, oh kita mau bikin jamban jamban apa umum, ya mungkin kita pakai swakelola tipe tipe 4 juga bisa kan, seperti itu. Ya, swakelola tipe 4 gitu ya. Terus kemudian where, kalau misalnya mau bikin jamban umum, mungkin di desa mana kan bisa, seperti itu ya. Kayak gitu, itu teridentifikasi. Bikin daftar simak untuk input. Kemudian untuk prosesnya, ya proses penyusunan, apa sih yang dibutuhkan gitu untuk memproses penyusunan? Apakah misalnya, ya kalau itu nggak perlu lah ya, kita cuma menyusun. Yang memproses itu kan biasanya kalau menyusun adalah kita punya misalnya perundangan gitu ya, aturan. Ini untuk proses. Apakah ada Oh boleh Pak, ya silakan. Apakah ada apa NSPM, norma standar pedoman manual pada AK-AK, gitu kan? Seperti itu, ya bahwa prosesnya itu terus kemudian kalau proses, apakah format sudah sesuai secara, misalnya kan ada format tuh di Perlem ya, ada nggak? Sudah sesuai dengan Perlem atau SOP pada siapa kan gitu. Kemudian oke, prosesnya sudah ya. Outputnya, output KAK. Lihat apa? Apakah sudah ditandatangani PPK? Ya, seperti itu. Apalagi? Nggak ada. Ya kayak gitu. Itulah yang disebut pengendalian mutu. Ya, ada checklist. Ya, itulah pengendalian mutu. Nah, kalau menjaminkan gimana? Ya PPK tinggal lihat. Sudah dibuat belum KK-nya? Kemudian sudah dibuat belum daftar simaknya? Sudah dicek belum daftar simak? Itulah penjaminan mutu Bapak Ibu. Itu baru menyusun KAK, belum yang lain. Bapak Ibu harus bisa menyusun yang seperti itu. Itulah yang kita sebut pengendalian dan penjaminan mutu. Seperti itu. Sama. Ya, gitu Bapak Ibu. Terus kemudian apalagi ya? Nah, misalnya kita terus rencana mutunya sama seperti apa? Sama aja kalau Bapak Ibu eh, apa kegiatan swaklola pekerjaan konstruksi, ya mirip dengan RMPK yang ada pada kontraktor. Cuma ya versinya nggak seheboh mereka gitu ya. Kita seperti ini aja, misalnya kalau di pekerjaan konstruksi yang dari penyedia, Bapak Ibu mungkin setiap prosesnya itu minta minta apa namanya flowchartnya ya. Sebentar saya tunjukin. Mudah-mudahan sudah kebuka sih. Coba lihat ya, saya coba lihat udah kebuka belum. PDF. Oh belum kebuka, saya coba dulu ya. Kalau untuk kontraktor ya, supaya Bapak Ibu kebayang. Oke, ini saya share di sini dulu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, kira-kira inilah kalau
apa sih namanya, bagan alir secara keseluruhan ya, secara keseluruhan proyek kegiatan untuk pekerjaan konstruksi dari awal sampai akhir ketika sampai dia serah terima gitu ya. Sampai serah terima gitu ya. Ini dari mulai serah terima lapangan, terus kemudian ini masih RMPK-nya harusnya. RMPK ya. Ada satu lagi, kalau Bapak Ibu mau bikin apa flowchart, bagusnya pakai ini ya, pakai Visio. Ini pakai Visio Bapak Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu bilang katanya mahal, harganya 2 juta, kayaknya kita bisa dapetin yang cukup murah gitu ya. Bukan nge-crack, cuma tetap nih asli saya dapetin. Tapi ini karena cuma profesional, saya nggak bisa nggak bisa bagikan di sini gimana caranya. Bentar ya, ini tapi ada kok aplikasi-aplikasi yang apa sih namanya, yang bikin flowchart ini. Kalau di iOS juga ada, di ini yang gratisan. Cuma ya menurut saya yang paling powerful dan lebih keren ya pakai Visio gitu ya, dan sayang gitu ya, dan apa jadi rapi gitu ya. Karena ya pembuatan RP ketika serah terima tanda tangan kontrak pun kita udah bilang mulai bikin RMPK gitu ya, baru kita serah terima lapangan sambil si penyedia membuat melakukan apa RMPK. Kemudian kita melakukan SPMK, terus minta mereka untuk mengajukan uang muka jika diberikan oleh kita. Kemudian ada PCM ya. Di sini kalau udah selesai baru kita PCM. Ini RMPK termasuk RKK, pelaksanaan RKPPL, RMLLP yang akan Bapak Ibu saya bagikan itu lusa ya, seperti itu. Kemudian baru kita melakukan mobilisasi. Dari situ walaupun sebenarnya mobilisasi itu sudah dari kita SPMK ya, 30 hari setelah SPMK. Kalau di kami itu Bina Marga 30 hari setelah tanggal mulai kerja harusnya sudah harus di mobilisasi alat, bahan, dan personel seperti itu. Baru kita melakukan rekayasa lapangan atau kajian teknik lapangan. Terus sampai kita revisi desain, kemudian permintaan mulai kerja, terus prestasi. Nah, baru kita pengajuan serah terima. Ini secara gambaran besar ya. Tapi kan pasti ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya item pekerjaan. Nah, itu dibuat. Nah, itu kayak gini. Inilah yang kalau kemarin itu bab 3 jadwal pekerjaannya. Bab 4 itu tahapan pelaksanaan. Inilah bab 4 untuk RMPK. Seperti ini. Nah, bab 5-nya metode pelaksanaan ini yang seperti ini. Jadi dia mulai untuk setiap jenis pekerjaan. Ya, mungkin ini pekerjaan apa? Misalnya, kayaknya ini untuk tembok bikin tembok penahan tanah ya. Nah, dari sini kita lihat kerjaannya ada pekerjaan drainase, pekerjaan galian tebing, ada tembok penahan. Nah, mereka mungkin saling satu kesatuan, atau mungkin ini untuk langkah-langkah kerja untuk selesainya kerjaan gitu ya, di satu sisi gitu, satu lokasi gitu ya. Yang pertama pekerjaan drainasenya, terus kemudian galian tebing, baru galian pelebaran, timbunan, ini tuh pekerjaan jalan ya. Baru kita membuat agregat-agregat, itu saling kesatuan gitu ya. Ya seperti itu. Nah, baru dari situ ini pekerjaan untuk satu lokasi gitu ya, satu lokasi efektif ya. Ya, baru kelihatan bahwa nanti habis itu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih
nanti ini baru ini untuk, nah ini keseluruhan yang pekerjaan fisiknya, kayak kalau dari saya lihat gitu ya, pekerjaan drainase, galian tebing dan tembok penahan. Nah inilah metode pelaksanaan mereka ya. Ini baru ininya. Nanti kita minta ininya untuk pekerjaan drainase, galian bagaimana, apalagi yang dikerjakan. Nanti dibuka satu-satu gitu. Galian tebing bagaimana kerja, langkah-langkah kerjanya. Bikin tembok penahan bagaimana langkah kerjanya. Begitu juga untuk galian pelebaran seperti apa. Terus kemudian untuk penghamparan agregat B seperti apa. Itu langkah-langkah kerja lebih dikecil-kecilkan. Jadi jangan dipikir kalau yang disebut metode pelaksanaan di bab 5 itu cuma begini saja, enggak. Metode pelaksanaan untuk ini bagaimana. Ini mungkin ini untuk yang fisiknya secara garis besar. Kalau ini untuk proses semuanya ya. Kalau yang ini untuk semua proses dari awal sampai akhir berkontrak, proses berkontrak ya kalau yang biru ini. Nah, kalau ini proses fisiknya ya, fisik pekerjaan ya dari awal sampai akhir, fisik pekerjaan. Baru nanti metode pelaksanaan itu setiap pekerjaan-pekerjaan ini yang Bapak Ibu minta gitu ya. Ya. Kelihatan kan? Kelihatan kan Bapak Ibu ya? Ya. Yang diminta nanti yang biru ini untuk proses berkontraknya ya. Biru merah ini proses berkontraknya. Ini untuk proses fisiknya. Ini yang bab 5-nya nih. Kalau ini bab 4. Bab 3 kan jadwal ya di RMPK. Nah, baru nanti di bab 5 itu juga kita Bapak Ibu minta untuk ininya. Ya. Metode pelaksanaan ini, metode pelaksanaan ini, metode pelaksanaan tembok penahan, metode pelaksanaan galian pelebaran, terus kemudian metode pelaksanaan timbunan, istilahnya lebih kecil-kecil lagi, dibagi lagi menjadi yang kecil-kecil lagi. Ya, yang ini juga diminta oleh Bapak Ibu, bagaimana melakukan penghamparan prime code, T-code-nya seperti apa, ACWC, terus kemudian memperbaiki bahu jalan seperti apa, membuat perkerasan bahu jalan seperti apa, marka jalan juga seperti apa, step by step-nya. Kalau ini pembuatan marka jalan, tapi kan ada step-stepnya. Persiapannya apa untuk itu, untuk bikin marka jalan, kemudian apa saja yang dilakukan ketika mau memarking seperti itu, gitu kira-kira seperti itu. Ya, kapan glass bead dipasang seperti itu ya, berapa lama masaknya, catnya apa perlu dimasak apa seperti itu, berapa derajat sampai seperti itu harus ada, jadi bukan sesederhana ini. Nah, kalau soal kelola apa ya, sepanjang yang kerjaan tadi, misalnya perbaikan plafon, ya dibikin aja perbaikan plafon apa aja yang dikerjakan. Nah, itu seperti itu. Gak apa-apa kalau misalnya kita belajar jadi kontraktor kecil-kecilan. Jadi langkah bagaimana kita bikin flowchart itu sebenarnya salah satu apa sih, tools untuk kita regenerasi. Jadi staff-staff kita yang lebih muda akan belajar. Oh begitu cara-cara. Dengan melihat terus lihat step-stepnya, kemudian dilihat oh begitu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah lebih senior yang ngerjain ya, yang muda-muda. Masa Bapak Ibu mau kerja yang kayak gitu-gitu terus? Kan kira-kira demikian Bapak Ibu ya. Itu yang nah ini untuk jadwal. Kalau ini yang lama gitu ya. Kalau yang baru nanti bab-babnya udah berbeda gitu ya. Nanti kita lihat saja. Tapi ini salah satu contoh lah. Gitu. Dan yang ada pada RMPK yang pada format itu kan minimum. Kalau Bapak Ibu mau meningkat lebih detail juga nggak masalah. Gitu. Nggak ada masalah seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan yang
lebih detail gitu ya. Itu adalah standar minimum yang ada di pada Perlem, Perpres dan juga yang di Permen. Itu standar minimum. Ketika Bapak Ibu meminta lebih ke penyedia nggak masalah juga begitu. Kira-kira demikian Bapak Ibu, ada yang mau ini sambil kita diskusi saja gitu. Mungkin gitu Mbak Aulia, Ulfa. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Sinta atas pemaparan materinya. Dan dipersilakan kepada Bapak dan Ibu, kita telah masuk di sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan apabila ada yang ingin didiskusikan. Iya, saya sih lebih senang diskusi aja gitu. Nanti kalau materi semua sama aja menurut saya ya. Itu kita berbicara form-form seperti apa. Kalau form-form sih saya yakin Bapak Ibu tinggal baca kalau pengertian formnya itu sebenarnya ya. Dan filosofinya sebenarnya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya tentang swakloya itu sendiri juga nggak apa-apa. Silakan, mungkin ada yang nanya. Ya, silakan. Bapak Suryadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh, belum ada ya. Oh, mungkin sudah paham, mungkin Bu Sinta untuk materi. Silakan Bapak Ibu, udah pada ngerti ya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, kalau iya silakan. Perkenalkan, saya Lisa. Iya, yang bisa. Ya, masih baru nih, Bu, di dunia konstruksi kan ya, Bu, ya? Iya. Saya dulu jadi salah satu kontraktor di jalan tol dulunya. Cuman saya pengen tahu aja sih dari sisi Ibu, kan Ibu udah lama ya, Bu, kerja di konstruksi ya, Bu, ya? Jadi kan saya pengen tahu pengalaman Ibu aja sih, Bu. Kira-kira selama Ibu bekerja di bagian konstruksi ini, kendala-kendala yang Ibu alami dalam swakelola ini sehingga hambatan swakelola ini apa aja ya, Bu, kira-kira? Gitu sih, Bu, pengen tahu aja. Oke, terima kasih Bu Lisa. Sekarang udah nggak di kontraktor, di sama seperti saya gitu. Oh iya, kemarin udah putus kontraknya, jadi nggak lanjut lagi di situ. Ya. Oh gitu. Sebenarnya kalau sebentar ya, kalau konstruksi yang di swaklola, pertama kesulitan saya adalah mencari tenaga kerja yang cukup terampil ya. Dalam artian kan kita swaklola ini lebih banyak di padat karya. Kalau padat karya itu kita tidak memang target utamanya adalah orang-orang yang dipecat karena dirumahkan karena situasi kondisi COVID ini, ya, terdampak pada COVID dan lebih ke orang-orang pengangguran gitu seperti, atau mungkin yang memang dia petani terus kemudian terdampak COVID, jadi misalnya harga-harga barang jadi turun seperti itu sehingga, atau barang-barangnya tidak ada yang beli seperti itu sehingga dia harus bekerja di konstruksi di tempat kita. Itu aja. Terus sehingga jadi secara kualitas itu ya kita pakai kualitasnya kualitas yang standar masalahnya itu, sehingga kita seringkali harus benar-benar diawasi untuk
misalnya minimum misalnya ukuran. Kalau ukuran kan yang paling kelihatan gitu ya. Kalau kalau kualitas ya yang dikerjakan kan yang enggak terlalu teknologi tinggi, cuma tetap aja kan memang ukuran kualitasnya eh, kayak misalnya pasangan batu. Kalau pasangan batu yang di tempat kami divisi 2 kan ukurannya cuma sauna satu itu enggak terukur gitu. Jadi cuma eh, ya yang mending rapi aja lah. Kalau masalahnya rapi aja enggak gitu kan, kadang gitu rapi aja kagak gitu, dan sering kita harus terus mengarahkan, itu kesulitannya. Yang kedua apa ya, eh, kalau eh, administrasi ya lebih repot dari ketika kita jadi kebayang kenapa kontraktor kita itu seringkali administrasinya amburadul, karena kita aja yang sudah cukup ini aja keteteran. Kita mungkin SDM kita untuk menyusun seperti itu kurang. Jadi misalnya ketika orang lapangan harus menyusun data yang eh, administratif gitu ya, dan mereka kayaknya kurang terampil untuk itu. Akhirnya diserahkan ke yang di kantor, sehingga kantor mungkin secara teknis kagak mengerti. Jadi harus ada apa sih namanya waktu. Nah itu kadang kan kerja di padat karya itu kan setiap hari gitu ya. Kalau kita minta orang lapangan ke kantor kan jadinya mungkin tidak terawasi pekerjaannya. Harus ada direlakan lah. Entah yang dikorbankan, entah administrasinya, entah ada yang pengawasannya sehari dua hari nggak terawasi dengan full seperti itu. Kira-kira harus ada pilihan gitu, yang seperti itu. Jadi yang itu aja sih sebenarnya, antara kualitas, terus apa sih namanya, kualitas kuantitas pekerjanya. Nah kalau pekerjanya itu kalau di tempat kami yang bagus-bagus lebih milih mau kerjanya di tempat perkebunan sawit dan perkebunan karet. Karena apa? Mungkin mereka lebih memberikan honor yang apa ini yang lebih tinggi gitu. Sedangkan kita kan uh, bergantung kepada UMP ya, UMR gitu. Jadi apa yang kepada UMR itu kita masukkan seding. Mungkin ya menurut mereka kita kecil gitu. Padahal kita memang dengan biaya cukup terbatas seperti itu. Nah, itu kesulitan kita. Itu aja sih sebenarnya yang paling paling besar itu sebenarnya kesulitan di administrasi, karena kerjanya perintilan ya, perintilan dan merepotkan gitu. Maksud yang diminta banyak juga, misalnya apalagi jalan itu harus ada strip map per 25 meter. Aduh repot nih minta ampun. Dan mungkin SDM-nya juga kurang banyak, atau mungkin juga kualitasnya kurang, sehingga untuk menyusun itu juga lama seperti itu. Kayak gitu kira-kira. Iya benar sih Bu. Saya kan kerja di kontraktor itu kan lebih kurang setahun kan ya Bu ya. Iya. Dan juga kalau misalnya SDM kita tuh benar-benar kurang sih Bu kalau menurut saya. Soalnya kalau bagian QC contohnya kan Bu ya, kan kalau bagian jalan tol biasanya biasanya kan ada yang buat ke lapangan ya Bu ya, pengawasan di lapangan, terus ada yang untuk materialnya. Nah itu tuh kita bener-bener seminim-minimnya orang sih Bu, jadi kayak memang keteteran sih kalau bisa dibilang. Jadi dan lain-lain juga ya gitulah ya. Terima kasih untuk ilmunya. Saya jadi nambah ilmu lagi deh Bu ya. Terima kasih, sama-sama Bu Lisa. Ya mungkin yang lain. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan Ibu Suli. Oh ya, mohon izin, sepertinya Ibu Sinta lagi ada sesuatu. Ditunggu sebentar ya Ibu. Ya.
Ya, silakan. Bu siapa tadi? Ya, siang Ibu, izin bertanya. Ini kan terkait swakelola ya Ibu. Nah, Iya. kadang di perjalanan itu kan kita kadang ada perubahan metode, ada percepatan atau apapun itu. Nah, misalnya kita butuh tambahan sumber daya atau kita keterbatasan sumber daya, misalnya alat gitu, sejauh mana Ibu kita boleh mensubkonkan pekerjaan tersebut apa kalau dulu kan intinya kalau kerjaan minor ya Ibu yang boleh disubkonkan. Nah, kalau kondisi yang seperti ini kan mungkin ini bukan pekerjaan minor, tapi kita butuh karena untuk mencukupi sumber daya, jadi harus untuk lebih cepat atau dengan tujuan tertentu disubkonkan. Nah, sejauh mana Bu peraturan memperbolehkan hal tersebut? Swakelola bukan untuk disubkan kan, Bu? Sebentar, saya ngambil air panas dulu ya. Kayaknya kurang panas air minum saya. Bentar ya. Sepengetahuan saya, jangan disatukan pekerjaan yang kita bilang, kenapa dibilang swakelola tadi? Itu yang perlu kita ingat gitu. Kita mengatakan bahwa menjadi swakelola kenapa? Ketika kita merencanakan di awal, itu kan ada yang namanya cara pengadaan. Di awal yang namanya merencanakan itu kita lihat paketnya. Lihat paketnya waktu kita mengajukan cara pengadaan. Yang pertama kali kita lihat, kita memang harus lihat ini bisa diswakelolakan atau tidak. Kenapa? Kalau diswakelolakan itu akan lebih efisien dan efektif jika kita kerjakan itu. Ketika kita melihat, oh kita nggak mampu, ya berarti penyedia. Kalau kita bilang ini kita swakelola karena kita bahasanya kita mampu. Kalau kita mampu, ngapa yang disubkonkan? Itu yang sebenarnya yang ketika disubkonkan ya berarti kita sudah mengatakan bahwa itu untuk untuk penyedia harusnya. Ketika kita merencanakan itu kita harus firm. Tapi kayaknya mungkin yang Ibu bilang tadi kalau kita ada perubahan dan nggak sanggup. Nah kalau nggak sanggup ya cari instansi yang sanggup. Jangan subkon lagi. Gitu. Subkon dalam arti penyedia tapi instansi. Jadi kita ini kan karena kita merencanakannya untuk swakelola dikelola oleh instansi, oleh negara gitu. Ketika kita ini kita cari aja yang misalnya mungkin kita di dinas apa, dinas PUPR rupanya kita nggak sanggup kasih orang Kementerian PUPR yang ada di provinsi gitu. Itu sebenarnya itu salah satunya gitu. Terus kemudian dia mengolah terus nanti tinggal nah mungkin itu yang kalau kita disebut swakelola itu kita berlaku seperti seperti kontraktor ya. Kita berlaku seperti kontraktor. Kalau berlaku seperti kontraktor apa? Kita yang mengelola. Jadi kita yang beli bahan, kita yang memanage pekerja tuh siapa aja. Pekerjanya mau harian mau borongan itu terserah. Ya, asal ada di ininya, di klausanya. Kita misalnya borongan, ya pakai ini borongannya. Tapi seingat saya sih kalau yang namanya swakelola itu long start ya. Jadi dia pekerjanya harian. Kayak gitu ya, pakai long start gitu ya. Daftar sen gitu ya. Seperti itu. Nggak apa-apa. Kalau yang namanya kita mengelola jadi nggak sanggup, kasih ya instansi yang sanggup gitu. Jangan kasih kontraktor lagi gitu. Kalau kok namanya itu kita there's something missing in here gitu loh.
Sebaiknya seperti itu. Kalau misalnya maksudnya ibu misalnya mengerjakan itu akhirnya kontraktor, ya ya lebih bagus bapak ibu mengatakan bahwa mengganti mengganti ininya aja, buruh-buruhnya aja, kelompok buruh seperti itu. Nggak bisa Bu, kata kalau bapak ibu pun akhirnya kenyataannya pakai pakai penyedia, ya nggak bisa gitu. Nah, kenapa kalau misalnya kenapa kalau memang kecil, kenapa nggak di awal bilang penyedia untuk usaha oleh penyedia, tapi untuk usaha-usaha mikro, ini nggak masalah, itu untuk penyedia pekerjaan konstruksi yang usahanya mikro. Kalau pakai swakelola itu pasti Bu udah nggak pakai keuntungan gitu. Nah, kalau di swakelakan nanti uh, kan pasti kalau di swakelola nih Bapak Ibu pakai keuntungan. Nah, itu yang ada miss di situ. Seperti itu. Mungkin maksud Ibu subkonnya yang seperti apa, saya juga, kalau saya nangkepnya itu penyedia itu ada teman saya kayak gitu. Saya bilang itu nggak bisa disebut swakelola. Swakelola itu kita kayak kontraktor sendiri. PPK itu kayak kayak apa ya? Kayak direktur, ya, kayak direktur kontraktor. Kemudian tim swakelola, tim perencananya itu seperti mau bersin tapi nggak jadi, nggak enak. Uh, uh, nah, kalau yang tim perencana dan tim pelaksananya, tim perencananya seperti siapa ya? Dia seperti PPK yang sedang merencanakan, terus kemudian tim pelaksananya, tim perencananya kayak apa ya? Tim persiapannya tuh, ya kayak PPK-nya. Nah, tim tim pelaksanaannya itu kayak GS-nya, General Superintendent. Nah, tim pengawasnya itu kayak konsultan supervisi itu. Seperti itu, modelnya seperti itu. Ya. Terus apa? Ya, nanti si direkturnya tinggal ngasih uang. Nih, bikin beli apa? Ambil dari TUP atau UP gitu ya, UP atau TUP. UP jarang ya, TUP misalnya. TUP, nah kasih eh, di apa? Duitnya dikelola gitu. Oh, ini untuk bayar ini seminggu ini untuk beli bahan seperti itu, kayak gitu. Ya. Beli bahan itulah ya, berlaku seperti kontraktor seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya disubkonkan lagi, masa kita mengerjakan sesuatu misalnya plafon pakai CV ini, nah, ada yang aneh gitu. Kalau swakelola itu boleh pengadaan, tapi pengadaannya pengadaan bahan, pengadaan tenaga kerja, nah itu bukan tenaga penyedia pekerjaan konstruksi. Kalau itu namanya kita bukan swakelola, kita ya seperti pengadaannya melalui penyedia seperti itu. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Iya. Kira-kira nangkep ya Bu Suli ya. Jadi kalau ada yang seperti itu diperbaiki aja ya, diperbaiki dengan harusnya kita yang bekerja. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, dianggap aja itu sebagai pengadaan apa tenaga kerjanya, kemudian bahannya lihat pembelian realnya berapa, itu di SPJ-kan saja pengadaan barangnya dan juga untuk bahannya. Kalau nggak bisa pakai pekerjaan konstruksi, nggak pakai CV untuk pekerjaan konstruksinya, ya, harus dipecah-pecah, beli bahan sendiri, mengadakan personil sendiri, tenaga kerja sendiri, seperti itu. Alat juga nyewa ke orang lain, seperti itu. Ya, Pak, mungkin maksudnya ke penyedia mungkin supaya simple ya. Padahal sebenarnya nggak bisa, kalau dinyatakan swakelola, kita tuh yang mengelola, kita yang memanage gitu, seperti itu. Itu mungkin itu. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.
Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya silakan, dari tadi udah ibu-ibu nih, Ibu Sinta. Sepertinya ibu-ibunya lagi aktif. Mungkin bapak-bapaknya boleh, masih ada waktu 3 menit lagi. Chat nggak ada ya? Di chat tidak ada, Bu. Oh, udah pada ngerti kayaknya. Iya. Oke. Yakin nih udah pada ngerti. Nanti saya kasih. Gimana Ibu Sinta? Nanti saya kasih soal. Ayo Bapak dan Ibu, daripada kasih soal atau bertanya. Karena waktu sudah 2 menit lagi Bu Sinta, mungkin kita langsung saja closing statement terkait dengan materi hari ini. Silakan Ibu. Oh gitu, oke. Sebenarnya intinya sih kalau rencana mutu pekerjaan swaklola gitu ya, atau program mutu pekerjaan swaklola secara peraturan Menteri PUPR 10 tahun 2021 itu tidak ada gitu ya, maksudnya tidak ada dalam artian tidak diwajibkan gitu ya. Hanya saja ketika kita melakukan rencana pengelolaan pekerjaan atau rencana kalau yang pekerjaan swaklola itu lebih ke administrasi swaklola gitu ya. Tapi kita harus merencanakan pengelolaan kegiatan. Itulah yang disebut rencana program mutu pekerjaan swaklola. Artinya yang dulu sama seperti RMP, rencana mutu proyek gitu ya. Rencana mutu proyek yang tidak diwajibkan di Permen 10 2021 ini, RMP itu bisa dijadikan format kita untuk untuk melakukan perencanaan pengelolaan kontrak kegiatan gitu ya, untuk menjadikan PPK bahan dia untuk mengecek kegiatan sepanjang kegiatan itu berlangsung, daripada nggak ada tools gitu ya, akan jauh lebih baik. Itu sama juga dengan rencana program mutu pekerjaan swaklola. Ketika kita sepertinya tidak diwajibkan gitu ya, kalau saya perhatiin, namun kita lihat bahwa pekerjaan konstruksi yang kecil aja, yang risikonya kecil, itu tetap diwajibkan ada RMPK, tapi kan nggak terlalu banyak, tidak serumit yang rencana mutu pekerjaan konstruksi yang mungkin di atas 200 juta seperti itu. Sama halnya dengan pekerjaan swaklola. Mungkin pekerjaan swaklola ini namanya aja pekerjaan swaklola, tapi kan nilainya mungkin jauh lebih besar daripada penyedia jasa mengerjakan pengadaan langsungnya 200 juta. Pekerjaan swaklola ini seperti kami aja udah bisa miliaran rupiah gitu. Sehingga kita perlu yang namanya pengendalian mutu dan penjaminan mutu pekerjaan gitu. Sehingga kita perlu menyusun yang namanya program mutu pekerjaan swaklola seperti itu ya. Supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan apa yang dimintakan di dalam dokumen perencanaan. Dan format-formatnya hampir sama. Kalau untuk pekerjaan konstruksi sama dengan RMPK. Kalau untuk Bapak Ibu swaklolanya jasa konsultan juga sama dengan yang ada pada program itu jasa konsultansi. Cuma Bapak Ibu harus paham gitu ya, kalau untuk pekerjaan konsultan itu mungkin yang sudah diceritakan oleh pembicara narasumber bahwa khususnya untuk pengawasan bukan pekerjaan dia sebagai proses jasa konsultansinya, tapi ketika dia salah satunya adalah metode pengawasan dia mengawasi pekerjaan-pekerjaan konstruksi ya. Jangan salah, bukan dia bagaimana menyusun laporan dia metodenya seperti apa, enggak, tapi bagaimana dia mengawasi pengawasan konstruksinya, itu yang perlu Bapak Ibu ingat ya, seperti itu. Nah, itu mungkin saya tadi belum sampaikan, tapi mudah-mudahan di yang hari Rabu nanti akan saya sampaikan gitu ya. Itulah enaknya kalau materinya berjilid-jilid ya.
kalau kurang di sini nanti kita tambahkan di sana. Seperti itu. Dan saya baru ingat supaya walaupun Bapak Ibu udah dapetin gitu, tapi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu udah dapetin syukur. Kalau belum nanti saya coba tambah gitu di RKPL di RMLP. Nanti saya coba tambah gimana sih ini pengawasan yang baik nanti juga sehingga itu bisa masuk ke rencana mutu atau program mutu ke sekolah ketika tim pengawasan mengawasi seperti itu. Semoga materi yang saya sampaikan ini berguna untuk Bapak Ibu dan dalam pekerjaan Bapak Ibu bisa bermanfaat dan lebih kurangnya mohon maaf dan materi hari ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Sinta atas closing statement-nya. Luar biasa sekali, tentunya bermanfaat bagi kita khususnya mengenai RMPK ini sekolah. Dan terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Sampai bertemu kembali besok di jam yang sama. Akhir kata saya Ulfa selaku moderator, mohon maaf apabila dalam membawakan kegiatan terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.